damai demokrasi di warung kopi pilkada. Dari Istana Bogor. Silakan. Saya sebetulnya nggak niat mampir di sini, Pak. Mampir lagi, Pak. Sama sekali. Pasti karena saya itu mau ke kecamatan, terus mau ketemu Pak Camat. Tiba-tiba lewat di sini, terus suara Susi terdengar. Padahal Susi itu emang luar biasa. Iya. Kita janjian ngumpul di grup WA loh. Tukang pompa dragon. Silakan. Nih, Pak RW mampir ke rumah, kata ibu udah jalan dulu. Iya, saya mau ke kecamatan juga. Iya. Dengar suara Susi. Sama dong, Mbak. Iya, dengar suara Susi. Saya jadi ingat suara Pak Miing. Maaf Pak, tadi kayaknya denger yang manggil-manggil Susi jadinya keluar. Nah, kamu ke bartender bikin. Saya pengen ngomong cuma saya nggak tega. Daripada ntar saya mau ke kecamatan lewat sini, nggak niat mampir. Denger? Apalagi yang punya ada gitu. Dengar suara Susi. Susi kebetulan dengar suara saya, dia keluar, saya belum. Apa kabar Pak Jarwo? Baik Pak. Saya keluar kota. Dengar suara Susi nggak jadi. Maaf ada yang panggil nama Susi lagi. Udah dia mah cukup. Ini senang namanya dipanggil nongol. Namanya Susi udah tahu pasti saya kan nggak pakai gula, Sus. Iya karena Oh, Pak. iya. Karena lengket kalau pakai gula saya. Disangka gulali lagi nanti. Ini tema kita kenapa jadi Susi? Senang saya kalau ke anak muda, dia bukan karena memang teori ngelawak ya, cuma memang dia belas kasihan pada orang tua ini. Dia pancing dengan rapi. Dia pikir gua kagak tahu. Pak, tapi pas aja dia masuk sini deh Pak. Iya, pas kita ngomongin Susi. Sebetulnya saya kok Susi. Ya, suara sisipan gitu banyak. Oh iya. Saya belum niat masuk ke sini dijorokin sama Rudi. Maaf ada yang panggil nama Susi lagi. Iya, Yang manggil lu siapa sih Sus? Dari tadi Susi Pak. Enggak ada yang manggil. Sudah. Jangan panggil Susi sekali lagi. Panggil Susi lagi, tenggelamkan. Iya. Benar. Ini soal akhirnya dia tenggelam. Dalam tahap jadi lagi. Pilkada ini ada tahap kampanye ini, Iya. Mas Miing. Dan mungkin selanjutnya sampai pemungutan suara nanti itu ada fenomena yang namanya beli suara itu. Jual beli suara. Jual beli suara. Yang dilakukan RT saya, nyewain sound system, kan jual beli suara dia. Beda. Beda Pak RW. Kalau jual suara, ontongan jadinya Pak RW. Ada Pak. kalau jual suara itu kan penyanyi juga jual suara. Iya, jual suara. MC juga jual suara. Suara pilkada. Tapi tidak beli suara. Kalau pilkada memang banyak terjadi seperti itu. Oh iya. Cuman konotasinya jual beli suara itu kan sudah masuk pada lembaga umumnya. Misalnya bagaimana memainkan. Ini tidak menuding, tapi memang sulit dibuktikan. Tapi faktanya ada gitu loh. Sulit dibuktikan. Masa sulit membuktikan Loh, itu Mas? cara menghitung. Bapak sering terjadi di lapangan Pak, angka 11 menjadi 110 dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Gitu. Tapi apakah ketika orang terjadi seperti itu, ada nggak tindakan dari Bawaslu atau Panwaslu? Pernah nggak denger satu calon diskualifikasi hanya gara-gara beli suara atau menyuap masyarakat? Belum pernah. Undang-undangnya harus diskualifikasi. Tapi Harus batalkan. batasannya gimana itu Pak? Misal antara jual beli suara nih sama misal nih ada calon nih datang ke suatu daerah, kayaknya daerah itu ada yang perlu diperbaiki nih. Atau terus dia perbaiki, tapi walaupun dalam niatnya biar dipilih juga. Ya betul. Pasti dalam politik ketika kaitan dengan pemilihan pasti tidak bisa tidak ada pamrih. Pasti ada. Iya. Tapi mungkin akan lebih beruntung masyarakat situ kalau ada jembatan yang rusak dia bantuin. Swadaya masyarakat saya bantu deh. Kan kadang-kadang ada calon bupati, calon wali kota, musola kita mau rubuh, dibetulin. Sebetulnya juga sama. Itu Kadang memberikan ada janji. pagar belum rubuh dirubuhin biar dibetulin gitu ya Pak. Bisa. Tapi yang bisa Sama tuh warga ya. kalau dia untuk kepentingan publik, walaupun sesungguhnya tidak ini ya, tidak juga bisa sebagai sebuah keabsahan.
Tapi umumnya jual beli suara itu bagaimana si calon tersebut, si kandidat memberikan uang atau janji kepada calon pemilih, itu yang dilarang. Dengan pamrih. Iya, yang pamrih pasti. Sama Pak. nggak itu jual beli suara dengan money politik itu? Ya itu namanya money politik, kan bahasa Inggris aja Pak. Emang beli suara pakai keong. Ya tetap pakai Sama uang. Pak, sama. Itu beli suara, definisi beli suara emang yang seperti itu atau yang lain? Beli suara si A udah banyak saya ambil gitu. Kalau janji Itu Pak, maksudnya bukan? Jadi gini, kalau misalnya kayak Pak Akbar, kan banyak tuh agen-agen politik lokal tuh. Wah, Pak Akbar calon nih kandidat datang. Iya. Pak Akbar, pokoknya tenang aja, saya punya 3.000 suara. So jago banget dia klaim. Iya. Dan kadang-kadang nggak mau pusing. Oke Pak, Bapak pegang wilayah ini. Seolah-olah dia bisa menaklukkan semua orang itu. Padahal enggak, duitnya diterima. Belum tentu juga nyampe ke sana. Tim Yang sukses. untungnya tim suksesnya. Calonnya mungkin tidak sukses, timnya udah sukses duluan. Benar. Gitu. Ada maklar politik di situ ya? Sangat. Di situ maklar politik terjadi, calo politik terjadi. Nah, kenapa ini terjadi? Ini kan sebabnya. kolaboratif sebetulnya. Kalau bahasa anak sekarang mah collab gitu loh, Bro. Ya. Kolaborasi ya? Kolaborasi. Collab ini adalah bagaimana berkolaborasinya kemiskinan ekonomi dan kemiskinan sosial masyarakat bergabung dengan kekuatan daya beli atau buying power seseorang kandidat. Di situ orang butuh uang, ini butuh suara. Dua-duanya mau saling membutuhkan, ketemu. Collab terjadi, subscribernya naik dong. Gitu. Hubungannya sosial Suaranya media. bisa Dan naik. perilaku politik semacam ini sesungguhnya baik oleh undang-undang maupun oleh agama jelas dilarang. Sebab apa? Kalau Pak Jarwo mau sebagai kandidat mau jadi bupati atau menjadi calon anggota DPR sudah berani menyuap rakyat, niatnya udah buruk aja. Pasti itu. Itu yang paling penting. Pertama, pasti malas turun ke bawah. Kedua, malas mengedukasi rakyatnya. Harusnya kalau ada calon itu justru mencerdaskan orang yang tadinya bodoh menjadi cerdas. Yang tadinya miskin menjadi sejahtera. Itulah gunanya politik. Tapi dia gunakan justru sebaliknya. Yang ini yang terjadi. Dan celakanya sekarang, sampai hari ini, rakyat masyarakatnya sebagian, kalau nggak disuap nggak milih. Nah, itu kan udah menjadi budaya jadinya ya. Jadinya Iya. Pak. Ini sudah masalah yang saya kira sudah menjadi fenomena ya Pak RW ya. Salah masalahnya Di RW kita aja nih sama Pak RW coba pagi-pagi udah datang ke rumah saya. Pak Biing ini gini. Untung kita kan ngerti, nggak Pak? Bawa aja kepada yang punya. Barang juga termasuk kan Pak. Iya, Karena apapun. walaupun money politik tapi bentuknya sarung kaos beras. Sama, benda pokoknya. Artinya bahwa apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain tidak hanya bentuk uang, hanya untuk menyuruh orang memilih kita. Pamrih itu adalah money politik. Janji termasuk janji. Oh, nanti kalau ini akan saya ini Ya, secara bukti kan tidak terwujud kan, artinya tidak dalam bentuk uang. Iya. Tapi umumnya money politik itu adalah itu. Oh. Gitu loh. Dalam Karena bentuk nggak ada uang. kasus tertangkap tangan, no? Banyak Banyak laporan Pak. sebenarnya, Pak. Laporan Laporan sih ada ke banyak. Bawaslu. Nanti dieliminir lah sebagaimana. Oh ini tidak memenuhi syarat apa? Tergantung siapa yang tertangkap. Permisi. Sini. Hah? Sini Dek. Sini. Ini Mas Miing, adik kita lagi pawai. Oh, iya. Ngomong. Sini. Kok saya nggak lihat bawa mapnya lagi? Iya. Tadi saya lihat di CCTV kantor RW Bapak. Ya, tadi udah lucu tadi. Ini ada baru lagi Pak, ada baru lagi Pak. Oh, nggak perlu lagi. Saya mau ketemu ngomong sama Pak RW saya. Iya. Boleh silakan. Gua udah mundur ke sono. Gimana? Jadi gini, Mas Miing. Mas Mi. Oh, iya. Pak Dery, Iya. itu Pak RW sudah ketangkap basah. Kok RW gua dong? Pak RT. Pak RT sudah ketangkap basah. Karena? Akhirnya kuyup. Pertama basah, Kuyup. enggak dulu. Tadi kan Basah kuyup. dulu ketangkap. Iya, udah basah, kuyup. Akhirnya saya siram air kuyup. Kalau udah kuyup sunat. Itu lain. Jadi ketangkap basah, ini saksinya, ini uangnya. Dari mana uangnya itu dari mana? Dari salah satu kandidat. Yang ketangkap siapa? Pak RT. Basah. Ketangkap basah. Terus udah kuyup belum? Belum, udah kebasah. Terus siram. Cuma pas waktu itu sebalik lagi ada Elvi Sukaisi nyanyi basah. Nah, ini seri ya. Iya. Jadi Pak RT, Udah mau notes lucu makin lucu. ini jadi Pak RT saya bawa ke Bawaslu.
Mau diperiksa. disidangkan Sama buat supaya dikasih keamanan, iya. pengarahan, sanksi. Oh, Bawaslu sana sekarang udah. Nah, kok Memang Avaskit itu Pak, vaksinnya udah ada? pakai vaksin. Kok vaksin? Iya. ini apa namanya ketangkep Ketangkep Oh. tangan buasa. lagi jual beli suara. Rakyat warga disuruh itu milih siapa gitu. Pak RT nyuruh. Iya, suruh ada salah satu kandidat. Ya, kita udah paham ya. Kita lanjutkan lagi ya, jangan lupa nanti ya, jangan kita lanjutkan. Pilkada jujur damai demokrasi di warung kopi pilkada. Koslet lo. Panjangan. Panjangan pada dam. Biar semangat. 2 kali aja. 2 kali aja. Jangan panjang-panjang. Oh iya. Iya. 2 kali ya. Satu. Sekuntum mawar merah. Ngajak. Yang kau berikan kepadamu bila engkau memang sampai kini ku simpan bunga pemberian darimu. Bila engkau memang sudah, jangan benci bilang cinta, jangan cinta bilang benci, jangan kau dustai hati. Bila engkau memang suka, jangan jauh bilang dekat, jangan dekat bilang jauh, jauh dekat 3000. Oh bahagia, ku mengerti apa maksudmu. Kita bareng. Loncat. Yes. Terima kasih. Thank you. Loncat. Thank you. Ayo, oke lagi. Loncat. Thank you. Ya. Lagi, belum. Udah apa? Udah. Potong goceng aja deh. Pengen lihat vokalis meninggal. Main terus aja. Bisa nih. Ya totalitas biar penonton terhibur, kan nunggu kamu semaput. Lucu. Ya, the extreme. Ben humor. Yeah. DP bisa sekarang anak-anaknya kapanpun. Mana sih kopi? Nih, kopi nih. Untuk saya ya Sus. Totoknya gak ada meja Berbagi Sini, dong, sini, Sus, berbagi. Sini aja, Buat kopi siapa itu? Buat kopi siapa? Siapa?
Coba. Bapak ini. Mas Mi. Bapak ini. Sini. Pak siapa? Yes. Baru sebelah dikasihnya. Maaf ya Pak. Iya, Sus. Maaf. Nah, Kayak yang kemarin, Sus. Iya. Oh, yang ngaduknya ke kiri kan ini. Ini tadi ngaduknya ke kanan. Oh iya saya lupa. Ya udah. Udah nggak apa-apa, jangan diaduk, saya aduk sendiri. Manis ya, manis. Hah? Enggak manis ya. Dia aneh dia kalau ngaduk. Gelasnya diem, sendoknya diem, gelasnya yang muter. Gini. Makanya lihat tutorial. Kan tutorial bikin kopi. Iya. Dia menggunakan bahasa Taylor, terima jadi. Terima kasih. Kira-kira sudah jadi. Kandidat bupati wali kota yang berani tanpa menyuap, bisa terpilih nggak? Nggak bakal berani. Saya yakin. Oh, ya. iya. Kenapa yakin? Spesialis calon. Ini kalau tadi kan gocap. Kalau ngomong gini kan kayak Miing karena nggak kepilih aja. Bukan. Fakta hampir semua. Faktual. Secara ini umum begitu. Ini masih Dan lumayan tadi. satu hal lagi Mas Akbar. Kita jarang ya kandidat yang didiskualifikasi akibat mali politik ketahuan. Buktinya banyak kok di Bawaslu atau di Hanya apa. laporan-laporan. Bahkan ketika itu pidana loh hukumnya. Nyuap itu pidana. Yang ngurus bukan hanya Bawaslu, di situ ada kepolisian, ada namanya apa? Gakumdu atau apa gitu ya. Itu mereka bergabung semua berapat harusnya. Tapi begitu ditarik lagi ke pusatnya benang merahnya. Oh si Anu. Wah, Mandek. ini apa? Mandek ya. Iya, banyak. Iya. Dan ini saya berani ngomong gini karena kita kan punya pengalaman melihat orang di masyarakat, dan fenomena ini saya kira ada gitu loh. Nah, mudah-mudahan dengan kita ngomong dengan Pak RW, Pak Jarwo gini, warga kita paling tidak oh iya ya. Lebih cerdas lagi untuk lebih mengelola dicerdaskan. edukasi dah. Kalau Sebab terjadi gini, apa-apa lapor. kalau saya bilang gini, jangan bermimpi sejahtera masyarakat. Kalau proses pemilihan pemimpin saja seperti ini. Gitu loh. KTP. Lu kayak KTP kenapa? Kenapa begini-begini? KTP Pak. Sampai keliling begini ya dari KTP warga. Iya. Lu kayak yang Anda butuh dada segar. Nah, Hanya modal KTP. eh. Untung ada saya. KTP. maksudnya apa KTP? Kalau punya KTP, kasih saya. Kalau KTP zaman dulu 50.000, saya kasih langsung. Iya. Kalau yang EKTP 100.000. Lebih mahal. Kemarin ada yang 200.000. Tapi fotonya ada belakang. Iya. Ada yang fotonya ada belakang. KTP warga. Iya. Udah mati bisa nggak? Udah mati. Oh, ini dari kelurahan mau perpanjang KTP. Nggak tahu ini dari mana sih lu? Ini justru saya lagi ngumpulin KTP ini. Yang nyuruh siapa? Ada ketua saya, ketua ormas. Pokoknya saya disuruh kumpulin KTP sebanyak-banyaknya. Satu KTP? Ntar udah gampang saya bayarin dah. Satu KTP berapa? KTP yang 50.000, yang zaman dulu, yang zaman sekarang 100.000. Kalau yang mati berapa? KTP mati berapa? Dikasih. Ayo dah. Dikasih. Belum. Buat itu kasih dong. Kita buat apa ini? Ini pas banget nih muka-mukanya, muka-muka banyak masa juga ini. KTP ada nggak, Pak RW? KTP nggak ada, adanya SIM. SIM mah murah. Berapa? All SIM cuma 100.000 juga. Kalau yang lebih mahal lagi? Akte kematian. STNK, BPKB 4 juta. Ayo SIM. Bagian pegadaian apa-apaan? Minta BPKB. Ini biasanya kalau ngumpulin KTP ini buat calon independen. Oh, Iya, betul. itu juga terjadi. Terjadi. Walaupun independen dia money politik. Bisa kemungkinan ada, selalu ada. Lah ini udah pada makan belum? Hah? Udah pada makan belum? Pak ngumpulin Sus, nasi kucing, Sus. Saya bisa minta kucingnya aja nggak Pak? Mau dipiara. Anggora ya. Jadi saya ini dari mana? Dari rumah saya ya. Terus tujuan ke sini. Mau ngapain? Mau minta KTP. Apa ini ya Mangkelar ya? Mangkelar suara ya? Yang minta KTP tugas itu Pak RT atau Hansip. Saya suruh kenapa warga yang kayak seperti ini? Ini otodidak, Pak. Otodidak. Urusannya apa? Maksudnya apa itu otodidak? Maksudnya otodidak itu non akademis, Pak. Oh iya. Jadi urusannya Buat apa dulu yang harus jelas dong, Pak? sendiri gitu. Jadi kalau nanti Bapak ngumpulin KTP,
nanti kita janjikan sesuatu, Bapak yang minta apa, saya kasih gitu ya. Gitu. Iya ya. Padahal kita miskin. Kayak gini, terbuka sekali ini. Ini kan sudah saya kira sudah sejenis mereka ini, praktek ini di masyarakat ada. Tidak bisa misalnya entah itu partai politik menyanggah bahwa ini tidak ada. Tapi apakah pernah diproses atau tidak? Kan tidak pernah kedengaran sama kita. Betul. Sederhana aja, seluruh Indonesia dari mulai pilkada tahun 2004 itu secara langsung, apa ada kandidat yang di disclaimer atau dipidanakan? Kan nyaris dibatalkan. Disclaimer campuran kopi, Pak. Krimer itu krimer. Ini gara-gara otodidak tadi. Iya, dari krimer sih. Sus, Udah, kita nasi kucing lagi. Saya sih sarankan Pak Daus sama Pak Mini ini Ini dong. Ini Daus di Sparo. Iya, saya pikir sudahilah, kasihan rakyat kita. Nanti menerima pemimpin yang nggak amanah hanya gara-gara dia apa? Buat apa ngurusin rakyatnya? Toh saya sudah membeli suaranya, kan kayak begitu. Betul ya? Kenapa? Jangan disesali nantinya Mas ya. Kalau rakyat nggak diusulin jangan disesali. Jangan disesalin. Ada kan mungkin anggota DPR yang pernah menyuap masyarakat lalu dia terpilih nggak ke dapil lagi. Kenapa? Saya udah beli suara mereka. Atau bupatinya nggak ngurusin rakyat, saya udah beli suara mereka. Mau 50.000 terus digadekan haknya. Hak itu kan kehormatan kita loh, dari ujung kepala sampai dengan ke kaki. Lu sebenarnya berdua ini dijanjin apa sih? Jadi gini Pak Daus, saya kasih tahu, ketika seseorang kandidat menyuap orang itu, kita yang punya hak pilih, sesungguhnya Anda tengah dihina oleh dia. Gitu. Anda dihina berdua. dramatis sekali. Iya. Gimana? Jadi Bapak langsung ngider-ngider minta KTP itu, Bapak sedang menghina-hinakan diri. Boleh saya bertobat? Di warung kopi pilkada. Lu sebenarnya ini berdua nih sebenarnya lu dijanjin apa sih? Jadiin kerjaan juga. Jadi presiden gitu ya, dijanjiin jadi presiden ya. Pilihan bupati jadi presiden janjiin. Jadi Pak Daus gini, tadi Bapak nanya boleh bertobat, sangat boleh. Kan Allah Maha Pemurah. Cuman begini, kalau kita kepengen rakyat kita sejahtera, terdidik, tercerdaskan, marilah dari proses politik, cara memilih pemimpin. Pak nangis, Pak. Gitu, ya. Udah habis ini mancing dah. Diajak mancing juga nangis. Emang Pak Daus sudah dikasih berapa duitnya? Belum dikasih sih, Pak. Belum dikasih, apalagi belum dikasih. Yang dikasih anak buah saya. Oh. Saya Lu dijanjiin juga? Dijanjiin Sama Pak. siapa? Sama ketua saya. Janjinya apaan? Ya, ketua saya juga lagi nunggu janjinya apaan, Pak. Cuma janji doang. Saya pengen kasih lahan buat pekerjaan. Lahan parkir. Lahan hidup, Pak. Ini gimana menyikapinya nih seperti ini nih Mas Ming, buat closing Mas Ming. Ya memang ya sebaiknya sih semua Enak bener nih Pak. Diingetin kayak rangkuman buku. iya. Saya seumur-umur ngelawak, baru kali ini disuruh-suruh. Biasanya nggak playmaker ya. Kasihan itu Tuyul Mbak Yul lagi nunggu itu. Saya kira kesimpulannya Kang Maman yang bisa menyimpulkan fenomena ini. Ya. Sebaiknya saya simpel dari saya, Pak Jarwo. Apa Gini, hindari dan hentikan money politik oleh para pelaku, oleh para kandidat dan calon pemimpin kita. Supaya apa? Nggak mungkin dapat pemimpin yang baik kalau dengan cara-cara tetap kotor. Itu aja. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kita langsung aja catatan Kang Maman. Di tangan sosok bermoral busuk dan rusak, kekuasaan menjadi bencana yang sungguh sangat merusak. Di tangan seorang kesatria, kekuasaan menjadi berkah dan membawa kebaikan bersama. Seorang kesatria tidak akan menjual belikan suara, apalagi menggadaikan hati nurani. Dia pemimpin atau calon pemimpin dengan misi suci, menjadi cahaya, menjadi sinar terang yang tidak hanya untuk sesama insan, tetapi untuk seluruh kehidupan. Jadi mari bersama menjadi pelaku sekaligus pengawas yang membawa terang, membawa cahaya. Berkomitmen seperti kata Bang Miing, bahwa jual beli suara, kompromi busuk yang merugikan kepentingan bersama harus disingkirkan dari ranah politik
praktis yang bisa membuat kita semua semakin apatis. Tapi kan jual beli suara sudah biasa. Mungkin ada yang berpikir demikian. Kaum terdidik yang berani berpikir kritis pasti berkeyakinan sesuatu yang sudah jadi kebiasaan bukan berarti boleh terus dilakukan. Tobatlah. Sungguh satir Pak Daus tadi. Mengulang kesalahan, bencana akan datang berulang. Mengoreksi kesalahan, maka berkahlah yang akan didulang. Jangan pernah jadikan uang sebagai kata dasar peluang. Kita kembali lagi yuk. Kita goyang lagi. Susi nyapa. Bareng siapa? The Extreme Band Humor.